Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan Sapam dimanapun kalian berada? Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tentunya tetap berhati-hati. Ya, kondisi sedang hujan, maka dalam keadaan apapun kita harus tetap siaga. Oke? Baiklah, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Security Official. Kali ini saya akan membahas masalah ataupun sharing ya, masalah tentang bagaimana cara pendirian ataupun langkah-langkah mendirikan suatu usaha badan jasa pengamanan ya, di mana tempat kita pelatihan di SAR yang mengambil sertifikat ijazah Sapam tentunya ya, itu yang disebut Lendik ya, gitu. Lendik itu tempat pelatihan kita ya. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan ya, agar tidak salah paham ya, karena kita ada dasar-dasarnya kan. Jadi jangan dibilang asal ngomong aja. Jadi saya akan membacakan beberapa poin penting di sini ya. Yang pertama itu adalah Abu Jafi ya, di mana Abu Jafi ini didirikan pada tanggal 14 Februari 2006. Oke. Adapun dasar-dasarnya, yang pertama itu untuk mengembangkan fungsi terbatas Polri ya. Makanya Sapam dikatakan ataupun dinyatakan sebagai kemampuan polisi terbatas. Oke. Adapun tujuannya menghimpun, membina ya, mengembangkan kemampuan ya, kegiatan dan kepentingan usaha tangguh dan profesional, dan mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib. Abu Jafi sebagai wadah penyalur kegiatan pengembangan anggota BUJP dalam usaha mewujudkan program organisasi yang sama dengan satu tujuan. Oke, adapun tugas pokok Abu Jafi: 1. Meningkatkan idealisme, wawasan persaingan yang sehat, ya, patriotisme anggota dalam berbisnis. 2. Memberdayakan dan menumbuh kembangkan kemampuan profesionalisme usaha anggota. 3. Menumbuh kembangkan nilai etika kebersamaan dan tanggung jawab dalam perusahaan. 4. Memberdayakan dan menumbuh kembangkan sumber daya organisasi ya. Itulah Abu Jafi ya, karena nanti kita akan berhubungan dengan yang namanya Abu Jafi itu sendiri. Baik, perizinan yang pertama ialah kita harus melakukan perizinan kepada Kemenkumham ya. Dan yang kedua, syaratnya pendiri harus memiliki atau sudah garda utama ya. Apabila tidak garda utama maka akan ditolak ya. Garda utama minimal ada 2 orang ya, itu sudah garda utama ya, 2 orang atau lebih itu, dan wajib sudah garda utama, itu persyaratannya. Lanjut, yang kedua ialah dokumen-dokumen penting ya. Artinya di sini dokumen pendirinya ya, siapa pendirinya, misalnya ada 2 orang, 5 orang ya. Yang ketiga, surat permohonan kepada Kapolda. Yang kelima, surat akte badan usaha ya, wajib PT bukan CP ya, tapi PT. Lanjut, yang keenam, struktur ya, strukturnya harus ada. Yang ketujuh, daftar personil atau daftar pengurus ya, daftarnya harus lengkap. Yang kedelapan adalah SIO, surat izin operasional. Yang kesembilan, NPWP ya, ini harus diselesaikan, NPWP-nya harus diurus pada notaris. Yang ke-10, OSS ya, sistem perizinan ke Kementerian RI. Yang ke-11 ialah format baku ya, di mana isinya ialah tidak boleh memperkerjakan orang asing. Yang ke-12 ya, surat pernyataan. Yang ke-13, format Abu Jafi itu sendiri ya, format Abu Jafi-nya harus ada. Yang ke-14, format SOP. Dan yang terakhir, yang ke-15 ialah mematuhi segala peraturan seragam ataupun atribut yang ditentukan oleh Polri. Baik ya, itu tadi langkah awal ya, dasar-dasarnya untuk perizinan ya, cara untuk mengurusnya harus dipersiapkan itu, dan harus disusun dalam satu map. Ini lebih kurang seperti ini ya, ini nah, kan sudah ini dari Kemenkumham
sudah kita susun ya. Dan ini semua bukan diserahkan kepada HRD-nya atau yang lainnya, tapi langsung di rootnya yang melakukan pengurusan ya, tidak boleh diwakilkan. Nah, itu kita fotokopiannya ya. Sebaik perkenalan ya, jadi perkenalan dulu, nama PT-nya apa, nantinya nama PT kita ya, seperti itu. Nah, dan di sini ada akte pendiriannya, akte pendirian ya, nama perusahaan, SK Kemenkumham, nomor akta, notaris, direkturnya siapa, dan nomor HP ya. Dan izin operasional, surat izin Kapolri ya, gitu. Nah, surat izin TDP, SIUP, SITU, HO ya, nah, PKP, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan ya, semuanya ada itu. Lanjut. Nah, terus visi dari PT kita apa, gitu. Dan misi, nah, itu dijelaskan ya. Lanjut. Budaya perusahaan ya, budaya perusahaan. Nah, satu, bunga saya ya. Jadi satu, bagi perusahaan, nah, seluruh jajaran urus manajemen akan mendukung tercapainya visi dan misi secara objektif sesuai dengan yang ditetapkan dan selalu menjaga nama baik perusahaan dimanapun berada ya. Nah, dua, bagi mitra. Yang ketiga, bagi masyarakat. Empat, bagi karyawan ya, banyak. Terus pola kerjasama, dijelaskan juga pola kerjasamanya. Nilai tambahan pelayanan bagi pemakai jasa ya. Ruang lingkup ya. Oke, lanjut ya. Nah, tahapan rekrutmen security atau non security, seleksi lamaran berkas ya. Nah, panggilan sesuai dengan kriteria, kelengkapan arsip atau data, interview, tes uji SDM, nah, digital dan lain sebagainya, training, penempatan, evaluasi penempatan ya, banyak. Jadi kriteria tenaga kerja yang ditempatkan, nah, satu, pendidikan sesuai dengan standar, skill dan komunikatif ya. Nah, berpengalaman, loyalitas, jujur dan bertanggung jawab, nah, disiplin, cerdas, rapi dan tegas. Nah, sistem pembinaan ya, sistem pembinaannya seperti apa? Sistem pembinaan rutin ya, sistem pembinaan khusus ya. Nah, ini sudah ada ini ya. Nah, ini. Tuh. Oke, struktur organisasi wajib ya. Organisasinya lebih kurang seperti ini disusun. Nah, dari mulai birutnya ya, nah, terus jabatannya apa, gitu. Nah, Kapusdik, Humas, administrasi, tim kesehatan ya, pembina ya, harus ada. Korlap sampai dengan marketing ya, itu harus disusun. Terus program kerjanya. Lanjut, dapat rekanan kerja, nah, PT apa kan, PT kita. Terus lokasi, nah, buat situ link rekan kerja kita itu di mana saja seperti itu ya, di PT ini atau perusahaan ini dicantumkan di dalam ini semua ya. Alamatnya di mana ya, tenaganya apa, misalkan sapam ya, itu dalam bidangnya apa gitu. Ini juga ada Gada Madya gitu. Jadi ini ya, pendidikan Gada Madya. Nih, ada latihan tembaknya ya, tembak ya. Oke, itu Gada Madya. Nih masih Gada Madya. Nah, jadi dibuat ya company-nya ya, artinya profilnya dibikin dalam satu map seperti ini ya. Nah,
surat perizinan dari Kapolri juga ada ya, dari kepolisian ya, kepolisian. Terus lanjut ya sampai nanti misalnya siapa dirutnya seperti itu ya, itu makanya tadi di awal diminta untuk data-data kepengurusan, artinya dirutnya ya siapa, ART-nya dan lain sebagainya, anggota dan pengurus-pengurus lainnya itu harus ini yang pertama dirut ya. Nah, itu dari mulai ijazah KTP dan lain sebagainya ya, dari Garda Pratama, Garda Madya dan Garda Utama ini harus dilampirkan di sini. Nah, ini ijazah kita kan selaku dirut misalnya. Ini Garda Pratama, Garda Madya, Garda Utama ya itu. Nah, ini dari Kemenkumham. Nah, ya. Nah, pemerintah kota di mana tempat kita mendirikan usaha kita, itu kan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. Nah, itu udah diselesaikan ya di notaris ya. Nah, terus sertifikat seperti itu ya. Nah, surat keterangan fisikal ya, terus ada nama ya, nama usaha, NPWPD, NOP dan alamat ya, pajak gitu. Terus Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, Direktorat Jenderal Pajak ya, kantor wilayah, nah di mana. Terus KPP pertama di mana, ini sesuai dengan di mana tempat kita mendirikan ya, daerahnya. Surat keterangan terdaftar ya, banyak sekali. KTP ya, tanda daftar perusahaan, nah, BPJS ya, semua dicantumkan di dalam map seperti ini. Bikinkan profilnya, dibikinkan apa namanya, yaitu profilnya harus ada seperti itu ya. Nah, ini adalah langkah awal ya, dimana kita akan mendirikan suatu usaha ya. Yang pertama kita sudah wajib PT ya, jangan CP itu, minimal 2 orang ya, ada sudah Garda Utama gitu ya. Nah, gitu. Nanti lakukan pengurusan melalui notaris ya, terus nanti dengan BUJP izin dengan Abu Japi ya, seperti itu. Dan selanjutnya nanti ini masih banyak sebenarnya ya, masih banyak yang harus diurus lagi ya. Ini masih dalam tahap awal, langkah awalnya itu. Nanti kan setelah kita mengurus ini akan dijelaskan juga, nanti kan kita tahu itu jalurnya kemana akan diarahkan ya, akan dikasih tahu gitu. Jadi kurang seperti itu ya. Nah, itulah tadi dasar-dasarnya ya, dasar-dasar juga ini sudah ada ya pemberitahuannya ya, peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak PNBP ya, bidang pembinaan masyarakat Binmas Polri ya. Nah, ini ada tanggal berlakunya, tanggal berapa ya, nah, wilayahnya di mana, nah, di Jakarta, di mana, di Sumatera ya itu. Tuh jenis PNBP ya. Nah, di kelas Sapam Garda Pratama, di kelas Sapam Garda Madya, di kelas Sapam Garda Utama ya. Nah, penerbitan KTA Sapam, penerbitan ijazah Sapam, penerbitan surat izin operasional ya. Nah, satunya apa, orang atau paket ya, atau per kartu. Nah, itu kalau kartu KTA tadi per kartu dia. Nah, terus ijazah, nah, per ijazah. Nah, penerbitan surat izin SOP, Persio ya, dan tarifnya sini sudah ada. Ini. Oke lah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharingkan ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin berkarir ataupun membuat izin mendirikan badan usaha jasa pengamanan ini ya. Lebih kurang itu langkah awalnya untuk sebagai gambaran ya. Mudah-mudahan bisa sukses dalam bidangnya masing-masing. Oke, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam menyampaikan, mohon maaf, izin.
Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama ya. Tetap semangat dan tetap berhati-hati dalam jalan bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.